Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wasyahadah wa huwa ar-rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu Allahu bathiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tentu berterima kasih atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan itu kita diberi kekuatan untuk berhadir dalam rangka menunaikan salah satu rangkaian dari kewajiban tahunan kita atau fardu zaman, yaitu puasa Ramadan. Ini adalah merupakan salah satu kewajiban tahunan, disebut juga dengan fardu zaman. Sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Rasanya malam ini adalah malam terakhir kita semua untuk melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir. Artinya besok tidak ada lagi. Jadi waktu itu terasa 30 hari, rasanya 7 hari saja gitu. Maka karena roda waktu itu berputar begitu cepat, sehingga kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu secara maksimal, maka kita ditinggal oleh waktu. Karena demikian pentingnya memanfaatkan waktu secara maksimal, terutama untuk beribadah di bulan Ramadan ini, sehingga Allah pun bersumpah di dalam surat Al-Asri, wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena memang waktu ini sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu itu tidak akan mungkin bisa putar kembali. Dan orang-orang yang melalaikan waktu untuk melaksanakan karya-karya terbaik dan membuktikan dedikasinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali itu yang beruntung ada beberapa kategori. Yang pertama adalah mereka yang melaksanakan amanu, yang percaya, mereka yang percaya. Ini dikonstruksi dari kata iman. Para hadirin, iman atau amanah, mereka yang percaya itu disebut mukmin. Iman, amanah, mukmin itu sebenarnya tidak merujuk kepada sosok fisik kita, tapi dia bersembunyi di balik fisik kita. Makanya dalam surat 42 ayat 52 Allah menegaskan bahwa wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa ma kunta tadrimal iman walal kitab walakin ja'alnahu nuran. Ini keterangan ayat ini menegaskan bahwasannya Allah itu tidak berbicara kepada manusia, wala yukallimullahu nafsan illa wahyan, kecuali melalui perantaraan wahyu, atau berbicara dengan yang ada di balik dinding. Dindingnya adalah tubuh kita. Ya, dia tersembunyi di dalam hati kita, iman, amanah atau mukmin tadi.
Maka definisi para khatib itu mengatakan bahwa iman itu al-maktum bil qalbi. Dia letaknya di dalam hati, bukan hati, tetapi di dalam hati. Iqrarun bil lisan wa amalum bil arkan. Nah, ada satu potongan hadis yang mengatakan bahwa abdi fil qalbi mu'minun, hambaku di dalam hati manusia itu adalah mukmin. Jadi ternyata berdasarkan keterangan surat 42 ayat 52 tadi, bahwa iman itu adalah nama lain dari ruh. Iman itu nama lainnya adalah kitab. Iman itu nama lainnya adalah cahaya. Dan siapa yang mengikuti cahaya yang terang benderang, artinya kadar kualitas iman kita yang berbasiskan pada sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah, maka mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat 7 ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasul alladzina yajidunahu maktuban indat Taurat wal Injil. Jadi karena waktu itu diserukan kepada iman di bulan Ramadan seperti ini, bagi iman adalah syahrul riyadah, syahrul tarbiyah. Dia harus menggembleng dirinya semaksimal mungkin. Dia harus mempuasakan dirinya semaksimal mungkin, agar dia kembali berpendirian dengan sifat dasarnya sebelum dia terpari ke dalam dada manusia. Itu disebut mukmin karena dia percaya, maka dia bersama malaikatul mukarrabin di malam di langit yang ketujuh sebelum terpancar ke dalam tubuh bayi-bayi yang ada di dalam janin ibu-ibu yang hamil. Ketika dia masuk ke dalam tubuh bayi itu disebut ruh dia. Sebelum dia masuk ke dalam tubuh disebut mukmin dia. Tapi ketika dia berpendirian dengan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah, namanya juga tetap mukmin. Saat ini dia berada dalam kegelapan. Karena itulah maka bulan Ramadan ini sekali lagi menjadi syahrul riyadah, syahrul tarbiyah, di mana ruh kita itu dididik dan dibersihkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di surat 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum bihi minal ilmi illa qalil. Maka salah satu golongan yang beruntung itu adalah mukmin yang melaksanakan amal soleh, artinya mendedikasikan tenaga, waktu, pikirannya untuk berkarya yang terbaik dalam rangka meningkatkan kinerja keimanannya, dan dia kembali berpendirian dengan karakter dasarnya yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Mereka itulah iman-iman yang ada di dalam hati kita, itulah yang ja'alnallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Idul Fitri, kembali kepada kesucian, artinya kembali berpendirian pada sifat dasarnya yang tidak berdusta, sidik, yang dapat dipercaya karena dia kepercayaan Allah, disuruh untuk menggerakkan tubuh manusia. Ini surat 32 ayat 9. Manusia itu tidak sempurna. Nanti setelah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, baru sempurna kejadian manusia. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a. Dengan ruh tadi itu dapatlah telinga mendengar, dapatlah mata melihat, dapatlah hidung mencium, dapatlah mulut berbicara, dapatlah lidah merasakan pahit dan manisnya. Tanpa ruh atau iman tadi tidak ada gunanya, walaupun segagah apapun juga. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa malam ini dan besok kita bisa maksimalkan kreativitas kita dalam beribadah supaya kadar keimanan kita terus meningkat. Mudah-mudahan dengan demikian iman itu masuk ke dalam kategori yang muttaqin, artinya yang bertakwa, dan selama 11 bulan ke depan iman yang bertakwa itu mampu memproteksi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar.
Dan dengan demikian, dengan puasa 1 bulan lamanya, iman itu dilatih agar bagaimana mempuasakan kehendak-kehendaknya yang berdasarkan pada al-fahsya'i wal munkar itu bisa diproteksi. Kalau dia tidak mempuasakan perbuatan keji dan mungkar, tidak ada puasa, melainkan hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Tapi kalau iman itu mampu memproteksi dirinya dari al-fahsya' wal munkar tadi, maka pintu surga dengan sendirinya akan terbuka buat iman, dan pintu-pintu neraka itu tertutup. Syaratnya mukmin harus bisa membelenggu setan-setan yang menggodanya sepanjang darah mengalir dalam tubuhnya. Yang terakhir, insya Allah tanggal 2 besok kita semua akan merayakan hari kemenangan. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin, Idul Fitri. Ada 4 golongan besok pada hari raya Idul Fitri itu yang tidak ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tilikan kasih dan sayangnya. Yang pertama itu adalah mereka yang di dalam bulan Ramadan ini tidak berhasil melakukan proses transformasi dirinya menjadi lebih baik. Artinya tidak ada perubahan apa-apa. Kebiasaan-kebiasaan meminum anggur misalnya tetap terlaksana. Itu tidak ditilik oleh Allah besok pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua yang tidak ditilik oleh Allah pada hari raya besok adalah mereka yang tidak mendoakan kepada orang tuanya yang telah tiada di dunia yang fana ini. Maka kita sebagai anak punya kewajiban yang tidak pernah berakhir untuk mengabdikan kebaikan kepada orang tua kita, birrul walidain, sampai maut memisahkan antara roh dengan jasad kita. Baru selesai perkara kita di dunia, muncul perkara di akhirat. Tetapi sepanjang kita masih di dunia adalah kewajiban yang tidak pernah berakhir sampai maut memisahkan roh dengan jasad kita. Kita harus mendoakan orang tua kita. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Birrul walidain. Kalau tidak, besok hari raya tidak ditilik oleh Allah dengan tilikan rahmat dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang suka memutuskan tali kasih sayang, silat rahim. Jadi ada salat, hubungan antara mukmin dengan Tuhan. Ada salawat, hubungan antara mukmin dengan Rasul. Ada silat rahim, hubungan antara mukmin dengan mukmin dan manusia dengan manusia. Maka mereka yang menjaga ini besok di hari Idul Fitri itu semua akan ditilik oleh Allah dengan tilikan penuh kasih sayang, penuh rahmat. Mereka itu diberi petunjuk, mereka itu ditunjukkan jalan kebajikan dan diberi kelapangan jiwa. Dan salah satu ciri utama dari orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang siap membuka pintu hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini adalah tugas yang berat. Kalau minta maaf gampang sekali, tapi kalau memaafkan tidak mudah kita memaafkan kesalahan orang. Tapi kalau kita mau pendam juga kesalahan orang lain dalam hati kita, itu akan membuat hati kita menjadi berbulu. Kita telah merawat penyakit hati, dan itu akan mengganggu pikiran kita. Akan muncul dendam kesumat, akan muncul kebencian, akan muncul hal-hal yang bertentangan yang bisa membuat kita menjadi konflik dengan hati kita sendiri dan dengan orang lain. Padahal karakter dasar manusia itu adalah umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Maka mari kita jaga persatuan,
yang telah kita bina selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Saya tidak tahu Bapak ini siapa, tidak tahu Bapak ini siapa, tetapi ketika kita berdiri saf lurus, semua bahu itu saling singgung satu sama lain. Itu menunjukkan betapa sholat itu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus kita jaga dalam konteks kehidupan negara, berbangsa dan bernegara yang penuh dengan berbagai tantangan internal dan eksternal. Kita harus menjadi warga negara yang baik, yang mampu berkontribusi dalam rangka menciptakan perdamaian. Perdamaian dengan diri kita dengan memaafkan mereka yang telah melakukan kesalahan besar pada kita. Perdamaian dengan sesama kita, menciptakan harmonisasi sosial. Dan ini akan menjadi modal sosial yang sangat penting dalam rangka mewujudkan satu sila dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Semoga pendidikan yang kita peroleh di dalam bulan suci Ramadan ini mampu kita lestarikan dalam rangka terus menyambung tali kasih tadi dan menjaga persatuan terhadap sesama di antara kita. Dengan demikian Indonesia akan menjadi negara besar, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tutur kata, perilaku maupun perbuatan kami selama ini. Secara pribadi kami mengucapkan ja'alnallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.